Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Atanadi Fidyatullah dengan nomor NIM 515918. Di sini saya akan menjelaskan nomor 1 pada tugas nomor 5 mewakili dari kelompok 9. Oke, baik. Jadi pada soal nomor 1 ini kita diminta untuk mencari gaya pada FB, BG dan juga GF. Nah, di sini kita diminta menggunakan metode dari section. Namun pertama-tama kita akan mencari terlebih dahulu dari nilai dari tetanya. Kita dapat mencarinya dengan cara menganalisisnya, yaitu di sini kita ketahui panjang di sini hingga sini itu adalah 6 ditambah setengah dari 6, dan juga untuk kita akan mencari nilai ke atas dengan cara seperti berikut. Karena kita ketahui bahwa nilai tan itu adalah depan dan samping, karena itu tan 30 adalah X. Di sini X merupakan sisi Y-nya. Saya ganti Y aja di sini, dan setelah itu maka kita dapatkan nilai Y-nya adalah 3 akar 3. Lalu dari situ barulah kita dapatkan nilai dari tetanya adalah 60 derajat. Oke, lanjut di sini kita akan melihat dari FBD-nya. Untuk FBD-nya sendiri akan seperti berikut, di mana dari gaya FGB dan juga FCE itu 0 ya, karena dia adalah zero forces. Maka di sini kita telah mendapatkan nilai dari FGB-nya adalah 0. Selanjutnya kita akan mencari terlebih dahulu pertimbangan dari support systemnya. Di sini maka saya menggunakan dari momennya di titik A karena itu merupakan yang memiliki gaya paling banyak. Maka di sini kita mendapatkan nilai dari DY-nya adalah 300. Dan perlu diketahui bahwa DJ dan juga DA ini akan sama ya, karena struktur yang kita miliki ini sebenarnya mirror gambaran dari yang kiri yang sama itu kurang lebih gaya yang sama. Lalu selanjutnya saya akan fokus di join A, kurang lebih seperti ini gambarannya. Oke. Maka pada join A ini kita akan mencari nilai dari pertama dari sigma F-nya, kita akan mendapatkan nilai dari gaya FA-nya, yaitu adalah min 600, yang artinya spekulasi saya bahwa ini merupakan tension salah, yang artinya ini merupakan 600 yang compression. Lalu selanjutnya di Fx-nya sendiri adalah FBA, yaitu 300 akar 3 yang tension hasilnya. Selanjutnya saya gunakan method of section ya. Di rangkaian bagian kiri kurang lebih gambarannya adalah seperti ini. Maka di sini pertama saya mencari dari momennya terlebih dahulu di titik F, kurang lebih perhitungan seperti itu, dan mendapatkan yang dari gaya dari BC-nya adalah sekian. Lalu selanjutnya untuk di sigma FY-nya sendiri kurang lebih kan perhitungan seperti itu, dan mendapatkan nilai dari gaya dari FG-nya itu adalah min akar 3 dari FB. Ini hanya masih perbandingannya ya. Lalu di sini barulah jika kita cari dari Fx-nya sendiri, kita akan mendapatkan nilai dari gaya dari FB, yaitu adalah sekian, dan juga gaya dari FG yaitu min 600 ya, compression artinya. Oke, kurang lebih seperti itu gambaran nomor 1, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, jadi kali ini aku Isna akan menjelaskan nomor 2 dari tugas matematika ini. Nah, di sini ada figure diagramnya kayak gini. Terus kita hitung sigma MA-nya sama dengan 0. Sigma MA itu adalah minimal dikali minimal ini, terus dikali 2 jaraknya ke titik A, terus 5 yang di sini dikali jaraknya 4, 5 yang di sini dikali jaraknya 6, 2 di sini dikali jaraknya 8, habis itu ditambah sama EY dikali 8 jaraknya titik A. Dihitung kemudian min 20, min 10, min 20, min 30, min 16 plus 8 EY sama dengan 0. Ketemu EY-nya sama dengan 9,5 kN. Kemudian dicari sigma FY sama dengan 0. Sigma FY di sini ada AY dan juga EY. Terus dikurangi sama kayak yang turun 2, 5, 5, 5, 2 sama dengan 0. AY plus EY-nya min 19 sama dengan 0. AY plus EY sama dengan 19. EY-nya kita masukin yang tadi udah dicari 9,5. Kemudian AY-nya ketemu sama dengan 9,5 kN. Oke, selanjutnya ini ada free body diagram dari method of section dari yang sebelah kanan bawah tadi. Yang pertama kita hitung dulu untuk tangan kita cari dulu sudutnya ini theta sama alpha. Kita pakai tangan karena yang diketahui ini
sisi sisanya, dan diketahui di theta ini ada 36,87 derajat dan alfanya ini ada 56,31 derajat. Nah, setelah itu kita hitung sigma momen B. Kita ada min AY dikali 2 yang ini, terus ditambah 2 kali 2 ditambah FGH kali cos theta yang udah kita hitung dikali 1,5 tinggi yang ini. Selanjutnya kita masukin angka-angkanya. Ini ada min 9,5 dikali 2 ditambah 4 ditambah FGH cos 36,87 derajat yang dikali sama 1,5 sama dengan 0. Selanjutnya kita lanjutin perhitungannya. Ini ada min 19 ditambah 4 ditambah 1,2 FGH sama dengan 0. Terus kemudian jadi 1,2 FGH sama dengan 15. Dan hasil akhirnya itu untuk FGH ada 12,5 kN dan bentuknya ini compression. Selanjutnya ada sigma momen G, kita tinjau di sigma momen G. Sigma momen G ini ada min AY dikali 4 ditambah 2 kali 4 ditambah 5 kali 2 ditambah FBC dikalikan sama 3. Nah, itu semua angka-angkanya udah kita hitung sebelumnya. Dari AY-nya itu dari perhitungan yang awal ada min 9,5 dikali 4 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 3 kali FBC sama dengan 0. Nah, ini hasilnya itu ada 38 ditambah 8 ditambah 10 tambah 3 dikali FBC-nya dengan 0. Terus kita cari FBC-nya. Dan hasil akhirnya itu ada 6,67 kN dan bentuknya ini tension. Yang terakhir kita tinjau dari sigma FY sama 0. Ini ada AY dikurangi 2 dikurangi 5 ditambah FBG kali sin theta dikurangi FGH kali sin theta sama dengan 0. Ini ada 9,5 dikurangi 2 dikurangi 5 ditambah FBG kali sin 56,31 dan dikurangi lagi sama FGH kali sin 36,87 derajat sama dengan 0. Kita hitung lanjutkan perhitungannya, dan yang terakhir ini ada FBG sama dengan 6,01 kN dan bentuknya ini tension. Halo, sebelumnya perkenalkan saya Edi Mustafa Yulianto, perwakilan dari kelompok 8 akan mengerjakan soal nomor 3. Oke, di sini saya akan menggambar free diagramnya terlebih dahulu. Sini ada FY, F, G, E, I, A, B, C, D, E. Nah, sini tuh 1 meter. Kemudian di sini ada gaya 40 kN. Kemudian di sini juga ada gaya 50 kN. Nah, jarak di sini itu 2 meter. Kemudian jarak di sini 2 meter juga. Kemudian jarak dari sini ke sini sebesar 1,5 meter. Dan di sini ada gaya 30 kN. Kemudian di sini juga ada gaya lagi sebesar 40 kN. Di sini jaraknya juga sama 1,5 meter. Kemudian di sini juga sama jaraknya 1,5 meter. Kemudian di sini ada
AX. Di sini ada AY. Oke. Kemudian di sini untuk perpotongan diagramnya saya ambil di sini. Oke. Terus pertanyaannya yaitu besar, gaya ada, frame ED, EH, dan GH. Jadi di sini saya pakai support reactions. Untuk yang pertama, sini plus sigma MA sama dengan 0. Oke, di sini ada gaya 40 kali 1,5 kemudian ditambah 30. Saya di sini 40, terus di sini 30 kali 3 sini, kemudian ditambah 40 kali 2, 40 kali 2 baru dikurangi FY dalam kurung dikali 4 sama dengan 0. Kemudian di sini diperoleh 60 ditambah 90 ditambah 80 min 4 FY sama dengan 0. Kemudian 4 FY sama dengan 230, FY sama dengan 57,5 kilonewton. Kemudian yang selanjutnya MA sama dengan 0. Di sini min FY kali 4 plus FED dikali 1,5, kemudian ditambah 40 kali 2 sama dengan 0. Kemudian kita udah peroleh FY nya yaitu 57,5 kilonewton. Jadi kita tulis min 57,5 dikali 4 ditambah 1,5 FED, kemudian ditambah 80 sampai dengan 0. Kemudian dihasilkan FED yaitu sama dengan 230 dikurangi 80 per 1,5, maka FED yaitu 150 per 1,5 sama dengan 100 kilonewton. Dan ini compression. Halo semuanya, aku Dio dan di sini aku akan melanjutkan pekerjaan dari TED. Nah, di sini kita akan mencari AX, AY dan juga FEH-nya. Untuk mencari AX-nya kita dapat tinjau dari sigma Fx sama dengan 0.
Nah, di sini untuk sigma fx itu sendiri ada AX kurang 30, kemudian kurang 40 itu sama dengan 0. Maka didapati X kurang 70 sama dengan 0. AX nya 70 nya dipindah ruas jadi 70 kN. Selanjutnya kita akan mencari AY nya, yaitu dapat ditinjau dari sigma FY sama dengan 0. Dan sini ada FY plus AY kurang 40 dikurangin 50 dengan 0. Nah, di sini karena FY-nya udah diketahui tadi, yaitu senilai 57,5 plus AY-nya yang dicari kurang 40 minus 40 kurang 50 yaitu minus 90 dengan 0. Kita pindah ruaskan. Kurang 57,5, maka AY-nya senilai 32,5 kN. Selanjutnya kita akan mencari FEH-nya, yaitu dapat dicari dari sigma FY sama dengan 0, yang dimana FY kurang 40 dikurang FEH sin theta sama dengan 0. Nah, di sini FY-nya tadi yaitu senilai 57,5 dikurangi 40 dikurangi FEH kali 3/5 sama dengan 0. Kemudian 3/5 FEH sama dengan 17,5. Maka FEH-nya adalah 17,5 kali 5 per 3 sama dengan 29,2 kN. Dan ini merupakan tension. Saya Zahra Aulia akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Dio. Jadi karena kita akan menggunakan method of session juga, jadi kita membuat pribadi diagram yang baru terlebih dahulu. Di sini ada pribadi juga. Kita mengambil garis potongan di sini. Lalu di sini terdapat sudut yang arah ke bawah ke 2 dengan besar 325. Lalu di sini juga ada gaya. Di sini gaya FB atau FB. Setelah itu di sini diketahui besarnya 40 km. Dan di sini adalah sudut X. Di sini sudut H. Dan di sini sudut H. Di sini kita akan memerlukan bantuan yaitu FG. Dan di sini juga ada gaya. Di sini F Setelah itu jarak dari F ke tengah itu sebesar 2 meter. Dan selanjutnya dari tengah ke tengah itu juga 2 meter. Lalu tinggi ini
adalah 1,5 meter. Dan di sini yang gaya ke bawah tadi itu merupakan gaya untuk F sama maaf, ini E sama E. Setelah itu kita cari dengan bantuan sigma ME dengan 0 dengan cara masukin FY kali 2, FY nya minus, lalu ditambah FGH kali 1,5 sama dengan 0, maka hasilnya diketahui bahwa FY min 57,5 kali 2 tambah 1,5 FY sama dengan 0, maka nilai FGH 105 per 1,5 sama dengan 76,5 kilonewton, dan ini adalah tension. Maka didapat kesimpulan dari seluruh perhitungan kita tadi, yaitu didapat gaya yang jadi gaya yang bekerja pada frame ED, EH, dan juga GH didapat, yaitu FGG-nya sama dengan 100 kilonewton, dan ini berupa compression. Selanjutnya ada EH itu 29,2 kilonewton, dan ini tension. Dan yang terakhir FGH itu 76,7 kilonewton berupa tension. Sekian penjelasan nomor 3 dari kelompok 8. Saya Edi Mustafa Yulianto. Saya Dio Pasca Mesak. Saya Zahra Aulia Yuningrum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lovia Vanista Revindia. Di sini saya akan mengerjakan tugas 4 nomor 4. Kita akan gambar free body diagramnya terlebih dahulu. Di sini ada titik A, kemudian sini titik B, C, D, E, kemudian K, D, E, D. Nah, masing-masing dari ini jaraknya 3 sih. Kemudian jarak dari sini ke sini 4 feet. Kemudian di sini ada external force 1.500 Ohm. Kemudian di sini juga ada external force
3.500 juga. Di sini juga ada. Di sini juga ada. Dan di sini. Kemudian di sini kita diminta untuk mencari besar gaya pada frame CD, kemudian HI, dan CH. Jadi CD, HI, dan CH. Untuk memudahkan kita dalam pengerjaan soal ini, karena ini hanya frame CD, HI, dan CH, CD, HI, dan CH, jadi saya akan memotongnya di titik ini. Jadi kita hanya mengerjakan meninjau pada sisi kanan saja, yang sisi kiri diabaikan. Kita gambar free body diagramnya terlebih dahulu. Ini C, ini D, ini E, kemudian ini masing-masing jaraknya ini 3 D. Kemudian jarak sini sampai sini 4. Nah, untuk yang di sini ini titik I. Jadi di sini F I, kemudian di sini F C H, kemudian di sini F C D, ada internal force juga di sini, kemudian di titik E dan di titik F. Kemudian saya akan mencari gaya di frame CD, FCD. Nah, ini saya akan menggunakan momen di titik H. Langsung saja. Ini FCD. Dikali jaraknya dari pihak ke FCD dia 4. Kemudian dikurangi $1.500 dikali 3. Kemudian dikurangi 1.500 dikali 6 sama dengan 0. Di sini 4 FCD dikurangi 9.000 dikurangi 4.500 dengan 0. Jadi 4 FCD sama dengan 13.500 dibagi. Kemudian FCD nya baru 13.500 dibagi 4. Hasilnya 3.375. Karena ini positif berarti arah yang saya misalkan di sini benar. Jadi ini kompresi. Baik, perkenalkan nama saya Fitri Salsabila. Kali ini saya akan melanjutkan
untuk menjawab soal nomor 4 yang sudah dibahas oleh teman saya sebelumnya. Nah, untuk mencari FHI, kita dapat meninjaunya dari momen di titik C. Nah, Fj sama dengan 0, maka FHI dikali 4 merupakan jarak antara FHI ke ini. Lalu dikurang 1500 merupakan gaya eksternal dikali 3, yaitu jarak dari titik C ke D. Lalu 1500 dikali 6, jarak dari C ke E, terus dikurang 1500 dikali 9, jarak dari C ke F sama dengan 0. FHI 4 sama dengan dikurang 4.500 dikurang 9.000 dikurang 12.500 sama dengan 0. FHI kali 4 dikurang 27.0 FHI sama dengan 27.000 dibagi 4 sama dengan 6.750 ton. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya yang bekerja pada H itu 6.750 pound, yaitu efisien. Oke, baik, saya Iman Dewi Jaya Putri akan melanjutkan pekerjaan teman saya. Kita gambar free body diagramnya dulu. Di sini ada bunyi. Ada FIC sama dengan 0. Lalu ada FCH. Kita buat segitiganya. Ada FCC. Lalu ada gaya ke bawah 1.500 pound. X ada dua gaya lagi, ada FCD sebesar 3.375 pound dan ada FBC. Kalau kita hitung dengan menghitung dari sumbu Y-nya, sigma FB sama dengan 0. Kita hitung sumbu Y-nya ada FCH dengan faktor 5. Kurangin, nah ini 4.500 didapatkan dari jaraknya dari gambar ini. Ini ada 903 di sini. Nah, itu kita pakai untuk menghitung ini. Sama dengan 0. Lalu kita dapatkan FCH-nya adalah 4.500 dikali 5/4. Maka hasilnya adalah 5.625 ton. Dan ini merupakan compression. Oke, jadi kita dari semua ini kita bisa simpulkan bahwa gaya yang bekerja pada frame adalah, kita pakai di sini FCD sebesar 3.375 ini
lalu merupakan compression, saya tulis C aja. Ada FHI sebesar 6.750 pound dan merupakan tension. Dan terakhir ada FCH sebesar 5.625 pound compression. Sekian penjelasan dari saya, Lovia Validista India. Saya Imelda Dewi Jaya Putri. Saya Putri Salsabila. Dari kelompok 8 untuk pengerjaan soal nomor 4. Sekian, terima kasih. Oke, baiklah, untuk awal-awal akan bertemu dengan saya Arjo, di mana di sini saya akan memulai untuk mengklarifikasi tentang apa sih sebenarnya soal nomor 5 ini dan apa sih tujuannya, dan mungkin mengerjakan beberapa bagian awal dan akan dilanjutkan oleh teman-teman saya selanjutnya. Nah, untuk soal nomor 5 sendiri itu sebenarnya gambarnya itu seperti yang sudah tampak di papan tulis ini, bahwa dia itu ada batang di mana kita nantinya itu diminta untuk menentukan FE, EB, dan BC. Nah, tentunya dalam menyelesaikan soal ini kita butuh yang namanya super reaction, karena tanpa super reaction kita nggak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, mungkin kita mulai dari super reaction. Nah, di sini ada sekitar kalau kita lihat titiknya ada A, titik A, titik B, C, D, E, dan F, di mana jarak FE itu 1,5 meter, titik A ke titik B dan titik C ke titik D itu masing-masing adalah 2 meter. Dan ada external load di titik B itu sebesar 11 kN dan di titik C itu ada 22 kN. Nah, terus kita diminta untuk nentuin FE. Nah, support reaction-nya itu kita gambarin aja dulu ya, supaya lebih mudah dipahami. Jadi di sini ada titik A, titik B, C, Nah, untuk jarak di titik F ke titik B itu adalah 2 meter, titik A ke titik B adalah 2 meter, titik F ke titik B adalah 1,5 meter, titik E ke titik D itu adalah sekitar 2 meter. Nah, kemudian ada dua external load, yaitu di titik B dan titik C ada dua external load sebesar 11 kN dan di titik C itu adalah 22 kN. Nah, kemudian sekarang sebenarnya udah sama kayak gini kan, tapi support reaction itu gaya-gaya yang perlu kita tentuin nih. Sebenarnya kalau kita perhatikan di titik A dan titik B itu masing-masing punya komponen support reaction yang kita sebut sebagai roller dan sebagainya. Di situ nanti akan muncul beberapa gaya lain. Misalkan di titik A sendiri itu ada dua support reaction, yaitu di titik ada gaya AX dan juga titik gaya AY. Kemudian di titik D juga ternyata ada gaya normal D atau normal di titik D. Nah, kita perhatikan terus support reaction-nya sudah kita bentuk semua. Sekarang kita mencari nih kemungkinan nantinya karena kita menggunakan method of section, nantinya akan kita potong itu sekitar di daerah antara F dan D, yaitu sekitar di daerah di sini. Nah, kenapa kita memutuskan potong di sini? Karena yang mau kita cari kan adalah FE, EB, dan BC. FE, EB, dan BC. Nah, dari sini nanti kita bisa cari bantuan apa saja yang diperlukan. Tapi yang pertama adalah kita menggunakan support reaction-nya terlebih dahulu. Nah, tentu support reaction kita akan menggunakan persamaan static equilibrium, yaitu untuk momen gaya di titik A. Kenapa di titik A? Karena supaya dia mencakup semuanya. Dan juga di titik A itu lebih sedikit gaya yang bekerja, sehingga kita nanti bisa lebih leluasa untuk menghitung gayanya. Nah, untuk yang pertama yaitu untuk arahnya obrolan jarum jam, itu nanti kita anggap sebagai positif, dimana sigma MA atau momen gaya di titik A itu sama dengan 0. Apa saja sih gaya-gaya yang bekerja? Kalau kita perhatikan, yang pertama ada gaya ND atau gaya normal di titik D. Nah, karena momen gaya, seperti yang tahu momen gaya itu adalah hasil perkalian antara gaya yang bekerja dengan jaraknya dari titik acuan. Karena titik acuan yang kita jadikan pedoman adalah titik A, maka ND akan kita kalikan dengan jarak titik D ke titik A adalah sekitar 225,5 meter. Kemudian akan karena dia
kebetulan ke arah atas dan dia itu berlawanan arah Jogja, maka kita anggap karena dari acuan kita adalah berlawanan dengan dia mendapatkan positif, maka dia positif di sini namanya. Kemudian kita juga punya gaya, ternyata ada gaya 22 kN. Gaya 22 kN yang atau eksternal load dari titik C itu kita tahu bahwa jaraknya dari titik A adalah 3,5 meter. Nah, untuk positif atau negatif karena dia secara jam-jam, maka ini bernilai negatif. Kemudian juga untuk yang kedua itu juga ternyata ada eksternal load di titik D itu sebesar 11 kN. Dimana nantinya 11 kN ini akan kita kalikan juga dengan jaraknya terhadap titik A, yaitu adalah sebesar 2 meter. Sama dengan 0, sama static equilibriumnya dari titik 0. Nah, selanjutnya udah kita tinggal selesaikan. Di sini ada 5,5 gaya normal titik D dikurang 22 kali 3,5 itu adalah 77 kN. Kemudian dikurangi juga dengan 11 kali 2 itu 22 kN sama dengan 0. Dimana 5,5 MB itu akan sama dikurangi 99 kN sama dengan 0. Maka 5,5 MB gaya normal titik D sama dengan 99 kN. Maka MB itu akan sama dengan ini 5,5 itu meter kan, jadi jangan sampai lupa. Nah, maka 99 bagi 5,5 meter itu adalah sekitar 18,0 km. Nah, itu tuh gaya di titik MB. Selanjutnya saya akan menggambarkan karena superradiasi ini sudah dapat. Selanjutnya adalah free body diagram untuk method of section. Nah, tadi kan kita katakan bahwa di awal kita akan memotong di antara titik FE dan BC, dimana nanti perpotongan itu akan menjadi seperti ini. Itu ada titik E, C, dan D. Kemudian di situ ada yang tadi kita sudah peroleh yaitu sebesar 18,0 kN. Lalu ada titik C tadi ada external load itu sebesar 22 kN. Kemudian dari titik E ini sebenarnya perpanjangannya ada, walaupun sudah kita potong kita tetap bisa menganggap bahwa B sebagai titik acuannya. Tetapi ini kan sudah kita potong ya. Nah, potong seperti ini. Tetapi kita akan buat karena dia sebagai acuan, kita ingin dia sebagai acuan, maka kita buat pembedanya sebagai dari itu artinya sudah dipotong. Nah, lalu ada gaya apa aja sih yang bekerja? Kalau kita perhatikan ada gaya BC. Gaya BC ini kita sesuai dengan size saja kita keluar. Nah, kalau ada yang keluar, itu harus ada yang masuk supaya seimbang ya. Nah, untuk gaya F ini berarti FBC, kemudian gaya yang masuk itu bisa ini gaya FBE, dan ada satu lagi sebenarnya kalau kita perhatikan ternyata ada gaya F sebenarnya di sini. Berarti sebenarnya di sini juga ada yang itu adalah gaya si F FE. Nah, selanjutnya ya udah lanjutkan dengan ini jarak dari titik E ke C adalah 2 meter, dari titik B ke titik C itu ada 1,5 meter, dari titik C ke titik D itu ada 2 meter. Nah, kalau kita perhatikan tidak ada sudut kan yang kita ketahui, maka di sini kita bisa menggunakan perbandingan sisi-sisi trigonometri. Kalau kita perhatikan kedua sisi tegak ini itu 1,5 dan 2 itu sama sebenarnya perbandingan dengan 3 banding 4, atau berarti kalau udah persamaannya adalah 3 banding 4, maka di sini kita bisa tahu dengan Pythagoras yaitu nanti hasilnya adalah 5. Nah, itu gaya untuk free body diagramnya. Nanti ya untuk perhitungannya akan dilanjutkan oleh teman saya Alma. Baik, terima kasih kepada teman saya Rio yang telah menjelaskan serta menggambarkan free body diagramnya. Selanjutnya kita akan meninjau momen gaya yang bekerja pada titik E. Di sini kita mengetahui equations of equilibriumnya sigma Fe sama dengan 0. Dan di sini kita bisa meninjau gaya yang bekerja terhadap titik E. Yang pertama itu ada 18 kN dikalikan jaraknya itu 2 meter.
dikurangi dengan FBC yang jaraknya 2 meter juga sama dengan 0. Di sini kita dapat menentukan nilai FBC sama dengan 18 kN dengan tipe gayanya tension. Selanjutnya kita bisa meninjau gaya-gaya yang bekerja pada momen gaya di titik B. Equations of equilibrium-nya sigma MB sama dengan 0. Nah, gaya yang bekerja itu ada 18 dengan jarak 3,5 dikurangi dengan 22 jaraknya 1,5 dikurangi dengan FFE dengan jarak 2 meter sama dengan 0. Di sini kita dapat menentukan nilai FFE sama dengan 15 kN dengan tipe gaya compression. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya Raffi. Nah, di sini saya akan melanjutkan pekerjaan dari teman saya sebelumnya, Rio dan Alma. Di sini kita akan mencari FEB-nya. Kita menggunakan gaya yang ada pada sumbu Y. Jadi di sini kita menggunakan sigma FE sama dengan 0. Kemudian kita masukkan nilainya. Oke, dikali 4/5 ditambah 18 dikurangi 22 sama dengan 0. Kemudian kita pindah nilainya 5 sama dengan 22 kurangi 19. Di sini nilai dari FEB-nya sama dengan 4 dikali 5/4. Jadi kita menemukan nilai FEB-nya sama dengan 5 kN dan termasuk compression. Dari soal ini kita bisa menentukan nilai FEB-nya tadi 5 kN dan compression, kemudian FFE-nya 15 kN termasuk compression juga, dan juga FBC-nya 18 kN termasuk tension. Itulah dia pembahasan dari kelompok 10. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Dadah.